Shalom. Mari saya mengajak setiap kita pagi hari ini datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus untuk berjumpa dengan Tuhan. Mari siapkan hati saudara hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu atas kami. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Lewati cobaan, lalui ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Terima kasih. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Lewati cobaan, lalui ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Haleluya, kami datang kepadamu dengan hati yang haus, dengan hati yang rindu, sebab Kau Tuhan sumber kekuatan, sumber perlindungan, sumber pertolongan. Dan kami percaya, walaupun kami tidak melihat, ada tangan-Mu yang selalu ada bagi kami. Oh, menyertai, melingkupi, dan melindungi.
Engkau selalu hadir, Engkau nyatakan dirimu, walau di tengah-tengah kesesakan sekalipun, di tengah-tengah badai yang mengamuk, di tengah-tengah problem hidup, di tengah-tengah permasalahan yang kami hadapi, Engkau ada untuk menyatakan mujizat-Mu, untuk menyatakan kebesaran-Mu, untuk menyatakan kemuliaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab tidak ada yang terlalu sukar bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang menjadi Tuhan penerobos dalam hidup kami. Tuhan yang memberikan dan menyatakan mujizat-Nya sampai hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat waktu-waktu terbaik. Setiap kali kami datang kepada Tuhan, kami beroleh kekuatan yang baru. Ketika kami datang memuji menyembah Tuhan, kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami boleh merasakan akan hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu itu kami temukan kekuatan baru. Di dalam hadirat-Mu kami temukan sukacita yang baru. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Dan itu yang memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami akan terus percaya dan tetap percaya kepada Tuhan. Buat segala yang terjadi kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Dan kami percaya hidup kami ada di dalam kendali-Mu. Terima kasih Bapa, saatnya kami hendak mendengarkan akan firman-Mu. Engkau urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kemampuan surga limpah atas hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Saya percaya hari ini kasih karunia Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan hari ini kita bisa bersama-sama bertemu di dalam doa pagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendapatkan satu subtema yang akan kita pelajari di dalam perenungan sebagai dasar kehidupan kita menapaki hari ini, yaitu menjadi mempelai Kristus yang tak bernoda. Menjadi mempelai Kristus yang tak bernoda. Oleh karena itu mari kita akan bersama-sama untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3 akan saya bacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bulan ini kita diberi sebuah tema bagaimana menjadi mempelai Kristus. Kasih karunia menjadikan kita menjadi mempelai Kristus. Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, yaitu di dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3, di situ dikatakan bahwa Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, ia khawatir akan kesetiaan jemaat Korintus kepada Kristus yang menjadi panutan di dalam pengajaran di Korintus. Oleh karena itu, Paulus mengatakan bagaimana supaya hidup yang benar di dalam kehidupan yang sudah dipimpin oleh Tuhan. Dan Paulus khawatir bahwa kesetiaan itu menjadi pudar karena ketertarikan mereka kepada rasul-rasul yang palsu, yang telah mengajarkan kebenaran yang palsu, yang telah menyimpang
jauh dari pengajaran apa yang sudah diberikan oleh Kristus. Nah, oleh karena itu pengajaran itu oleh Paulus dinilai merusak bangunan iman, dinilai merusak kesucian dari umat yang sedang menantikan kedatangan Tuhan. Dan Paulus mengingatkan kepada mereka, yaitu jemaat Korintus, karena mereka sudah dipertunangkan kepada Kristus, dan karena Kristus sudah menebus mereka, dan mereka harus setia kepada Dia, dan tidak tertarik lagi kepada pemberitaan dari para rasul-rasul palsu dan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikhawatirkan oleh Paulus itu sama dengan apa yang kita dapatkan atau kita rasakan hari ini. Tuhan juga mengkhawatirkan bahwa hidup kita itu akan menjadikan kehidupan kita khawatir dan menjadikan kesetiaan kita ini pudar akan kasih Kristus. Kita semakin sadar bahwa seluruh kehidupan kita adalah sebuah pelayanan di dalam kehidupan kita yang dipertunangkan diri kita ini, atau diri kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan sudah dipertunangkan dengan Kristus, yang kita hidup ini supaya dibawa untuk tidak bercacat dan tidak bernoda. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah dipertunangkan menjadi mempelai Kristus, kita harus membawa hidup kita di dalam kehidupan yang benar, di dalam kehidupan yang berfokus kepada kasih Kristus, sehingga kita ini dijadikan mempelainya, menjadi perawan suci bagi Tuhan. Di situ berarti menjadikan Tuhan sebagai segalanya dan menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan di dalam hidupnya, dan ini menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta kekayaan di dalam kehidupan kita. Dan tentu saja panggilan Tuhan ini kita harus hidup di dalam keadaan yang berjaga-jaga. Bagaimana kita memperhatikan pakaian kehidupan kita, pakaian rohani kita, agar jangan berjalan di dalam keadaan telanjang, seperti yang digambarkan di dalam Wahyu 16 ayat yang ke-15. Dan hal ini kita harus menunjukkan sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk hidup senantiasa membawa kepercayaan kita untuk mempersiapkan diri, menjaga bagaimana status kita sebagai perawan suci yang sudah disiapkan untuk mempelai, untuk tidak bercacat, tidak bercela di hadapannya. Perjalanan hidup kita adalah perjalanan untuk menemukan hubungan yang unik, hubungan yang khusus, hubungan yang istimewa, dan dari hubungan inilah, hubungan yang unik ini, kita akan mengalami dan memiliki semuanya selama-lamanya. Dan kalau kita ini memiliki hubungan yang unik, hubungan yang intim di dalam kehidupan kita secara rohani, kita akan menikmati, memiliki bahwa kita menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Orang yang tidak memiliki hubungan tidak akan pernah menjadi sekutu Tuhan dan tidak akan pernah bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu bahwa iblis itu tidak terlalu takut kepada orang-orang yang rajin ke gereja, terhadap orang-orang yang rajin untuk berdoa. Tetapi iblis itu akan gemetar kepada orang-orang atau anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengikatkan di dalam kehidupannya untuk bertaut, memiliki hubungan intim dengan Tuhan, sehingga hubungan itu menjadi hubungan yang unik, yang eksklusif di dalam kehidupan kita. Dan di dalam kehidupan inilah kita akan senantiasa membawa hidup kita untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Jadi itu bukan merupakan alasan dari Paulus
berkata, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Dengan mendengarkan firman Tuhan yang benar, mengalami pembaharuan pikiran, kemudian secara terus-menerus kita akan dibawa untuk mengerti bagaimana seharusnya mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pikiran kita harus kita bersihkan melalui pembaharuan pikiran yang secara terus-menerus, yaitu dengan firman Tuhan. Dan tidak ada lagi kita mengikatkan diri kepada dunia, sehingga kita ini melekatkan hati kita kepada Tuhan secara benar sebagai perawan yang suci bagi Tuhan. Bagaimana kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama, yaitu kita dengan menjadi tidak serupa dengan dunia ini. Dan melalui itu semua kita akan berubah, yaitu melalui firman Tuhan. Kita akan berubah untuk membawa hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian satu hal yang harus selalu menjadi perenungan oleh orang-orang percaya seperti saat ini kita hidup, bagaimana orang percaya itu harus memiliki hubungan yang semakin dalam dengan diri Tuhan, dengan Allah. Karena Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang maha hadir. Dan Dia dikenal dan memperkenalkan dirinya semakin dalam, supaya kita ini dapat menjalin hubungan yang semakin mesra dengan Dia. Dan Dia selalu menyertai orang-orang yang percaya sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang hidup ini merupakan sebuah petualangan yang hebat. Kalau diisi dengan pencarian hubungan yang eksklusif dengan Tuhan, dari waktu ke waktu untuk menempatkan diri bagi kita sebagai mempelai wanita yang setia kepada Tuhan, suatu hari nanti bahwa perjuangan ini akan terbayarkan ketika pesta perkawinan anak domba itu berlangsung, di mana semua orang yang setia sampai akhirnya menjadi mempelainya. Kita akan memperoleh sebuah kebahagiaan yang luar biasa, hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Ada dua hal hari ini yang akan kita pakai untuk mendasari bagaimana kita menjadi mempelai Kristus yang tidak bercacat. Di dalam Amsal 31 ayat yang ke-17, ia mengikatkan pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ikat pinggang adalah sebuah kebenaran. Oleh karena itu, hal yang pertama, mari kita hidup dalam kebenaran, yaitu kebenaran di dalam firman Tuhan. Dan kalau kita hidup di dalam kebenaran, menjadikan kebenaran itu dasar dari semua yang kita lakukan, kita melakukan perintah Tuhan. Itu yang pertama. Hal yang kedua, yang hari ini Tuhan inginkan bagaimana kita menjadi mempelai Kristus yang tidak bercacat, yaitu menjadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan kita tidak nyatakan di dalam kehidupan kita, berarti kita menipu diri kita sendiri. Bahkan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tuhan mau supaya kita menjadi mempelainya yang hidup di dalam kebenaran dan secara terus-menerus melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, hari ini ada 2 hal yang dipesankan oleh Tuhan bagaimana kita menjadi mempelai yang tidak bercacat, yaitu hidup di dalam kebenaran. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita ini menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sekedar pendengar firman. Marilah kita lakukan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu di dalam 1 Petrus 1 ayat 14-16, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turutilah hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari firman Tuhan hari ini kita jadikan pedoman bagi hidup kita, supaya hidup kita semakin hari semakin layak, semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan akan menjadikan kita mempelai Kristus yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Mari kita hidup di dalam kebenaran dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu-Mu, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk menjadi hidup kami, hidup yang beralaskan kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus mampukan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Dengan demikian Tuhan, hidup kami semakin hari semakin layak di hadapan-Mu. Dan Tuhan sendiri yang memampukan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk tidak bercacat, tidak bercela di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan melayakkan kami untuk menjadi mempelai Kristus yang tidak bercacat dan tidak bercela. Tuhan, kami ingin memasuki hari ini di dalam kehidupan kami, kegiatan kami, aktivitas kami di dalam dasar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, tuntun kami, mampukan kami hidup berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.